Oke, baik. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di CSA Community sesi 44 dengan tema January Effect Projection with Financial Modeling. Senang sekali saya Rizka Ismi atau bisa dipanggil Ismi yang akan memandu jalannya CSA Community pertama di tahun 2023 ini. Dan di tengah-tengah kita semua sudah hadir Pak David selaku narasumber, dan Pak David ini merupakan Ketua Umum dari Asosiasi Analis Efek Indonesia dan juga Direktur Eksekutif di CSA Institute. Selamat sore Pak David. Selamat sore Ismi, selamat sore Gimana Pak? teman-teman CSA semua. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Kabar Pak? baik, Kabar sehat. baik. Oke. Dan tak lupa saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya, peserta CSA Community. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Boleh nih Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai pemaparan materi, diperkenalkan dulu Bapak Ibu nih berasal dari kota mana sih? Boleh di kolom chat atau boleh kalau misalkan mau langsung on-mic, Bapak Ibu semuanya dari kota mana nih? Di sini ada Pak Miftah, ada Pak Putu, kemudian ada Budiah, dan masih banyak lagi. Bogor hadir, halo Mbak Michelle. Ada Pak Suratmaja dari Bali, wah jauh ya. Halo, selamat datang ya Pak. Ada dari Jogja juga nih Pak David, ada Pak Imam, Oh, kemudian dari Mataram, dari Sidoarjo, dari Jakarta, dan masih banyak lainnya. Selamat datang di CSA Community Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk menghimbau Bapak Ibu untuk menjaga ketertiban, kemudian menyalakan kamera dan menggunakan virtual background jika memungkinkan, dan mengisi link feedback untuk mendapat e-sertifikat nanti di akhir acara, dan tak lupa mengikuti CSA Community hingga akhir karena nanti akan ada info menarik mengenai workshop financial modeling dan tentu pembahasannya akan lebih mendalam lagi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi dari Pak David ya Pak mengenai January Effect Projection with Financial Modeling, dan make sure Bapak Ibu semuanya menyimak dengan baik karena kita akan kupas tuntas nih mulai dari sejarah, pengertian, dampak January Effect, volatilitas di IHSG, hingga ke penggunaan valuasi ya Pak David ya, betul ya? ya betul sekali. Dan bagi Bapak Ibu nanti yang memiliki pertanyaan bisa di-drop di kolom chat atau nanti bisa raise hand untuk bertanya langsung di sesi tanya jawab. Oke, tanpa menunggu lama lagi kami persilahkan Pak David untuk langsung memaparkan materinya. Terima kasih Ya, Pak. ya selamat sore. Baik, kita langsung mulai aja ya. Nah, lagi loading, sudah kelihatan belum teman-teman? Oke. Tema yang dibawakan di CSA Community pada sore hari ini ya, ini January Effect Projection with Financial Modeling. Nah, sebenarnya ini menarik ya, tema ini menarik karena kenapa? Karena kita di tengah bulan Januari, meskipun memang yang namanya January Effect itu kan biasanya naik ya, secara year to date, kalau misalnya kita melihat di sini, kenaikannya masih 0,35%, jadi bentar lagi Januari udah mau beres, tapi naiknya baru sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, kita di sore hari ini kita akan ada 3 topik yang akan saya coba bahas ya, sharing dengan teman-teman. Yang pertama itu adalah mengenai January Effect. January Effect itu apa sih? Terus kemudian bagaimana dengan kualitas dari IHSG itu sendiri selama bulan Januari. Dan kemudian yang ketiga kita akan masuk ke subtema mengenai financial modeling. Karena kenapa? Karena apabila kita ingin merasakan yang namanya January Effect atau window dressing atau apapun itu, akan jauh lebih baik apabila kita paham yang namanya bagaimana kita membuat financial modeling. Karena dengan financial modeling ini kita bisa memforecast atau memprediksi suatu kinerja dari sebuah saham. Jadi kinerja dari sebuah emiten ini bisa dibilang bisa cukup bagus atau enggak, itu bisa kelihatan dari financial modeling yang nanti kita bisa pelajari. Oke, topik pertama mengenai January Effect ya. Nah, ini kita udah di bulan Januari dan kita bahasnya ini January Effect. Nah, kita bahas sejarahnya dulu ya sebelum mulai sesuatu. January Effect ini dipopulerkan sebenarnya waktu oleh Sidney B. Weichel pada tahun 1942. Jadi waktu itu dia mencermati kalau misalnya ada saham-saham yang kapitalisasi kecil yang cenderung naik di bulan Januari dibandingkan dengan saham berkapitalisasi besar. Jadi dia melihat nih di bulan Januari ini malah cukup menarik saham-saham yang small cap, yang nggak banyak orang lirik, nggak banyak orang lihat, tapi bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, namun demikian January Effect ini juga disebut sebagai periode yang menguntungkan saham-saham kecil karena kenaikan itu bisa lebih tinggi dari saham di cap maupun tidak selalu demikian. Jadi ada yang anomalinya, jadi setelah Desember kita mengalami nama window dressing, biasanya window dressing kan yang big cap ya, yang mengalami kenaikan. Kita ada juga yang namanya January Effect. Nah, waktu awalnya waktu Cindy B. Weichel ini melakukan penelitian, dia menemukan yang small cap ini di bulan Januari ini lebih menarik dibandingkan dengan yang big cap. Ya, jadi pada pengamatan untuk 1942 seperti itu.
Nah, tapi itu kan udah long time ago ya, long time ago. Nah, long time ago, lalu gimana dengan January effect di pasar yang modern saat ini? Nah, yang menarik adalah Januari ini merupakan bulan yang paling unik di capital market. Karena kenapa? Karena secara historis ya, nanti kita lihat ya di bagian volatility IHSG, ini imbasnya lebih seringkali kadang-kadang lebih tinggi daripada bulan-bulan lainnya, dan volatilitasnya juga cukup tinggi. Ya, terus kemudian selanjutnya momentum yang sering menjadi strategi. Jadi sandwich effect ini juga bisa menciptakan momentum untuk menjadi strategi untuk investasi dari bulan ke bulan. Dan di bulan Januari, investasi saham-saham dan aplikasi kecil biasanya lebih menguat, sama seperti yang tadi diutarakan. Dan Januari effect ini sudah banyak terjadi, entah nyata atau karena data. Jadi yang menarik di tahun 2003 ini kita kejadian apa enggak? Sejauh ini sih ya, Januari effect-nya sih mulai terasa di akhir-akhir bulan Januari ya. Jadi di mana beberapa saham-saham small cap yang naik cukup luar biasa, itu bisa terjadi. Dan sebenarnya kalau kita bicara mengenai di bulan Januari ini di tahun 2023, ini menariknya adalah meskipun prediksinya tadinya tahun 2003 itu akan winter, kita akan bicara mengenai krisis, situasi ekonomi global yang belum menentu, tetapi anehnya di bulan Januari ini ternyata masih tetap bisa hijau ya. Per hari ini tadi naik 0,23%. Masih tetap hijau secara statistiknya untuk IHSG-nya sendiri. Dan kalau kita melihat dari pergerakan saham-saham, ada beberapa saham yang pergerakannya memang cukup luar biasa bagus selama di bulan Januari ini. Kalau misalnya dibilang bagus itu, berarti memang tingkat kenaikannya cukup signifikan ya selama bulan Januari ini untuk yang mereka dapatkan gitu. Oke, next-nya. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, ini penyebabnya ada dua. Ada dua penyebab untuk yang namanya January effect. Penyebab yang pertamanya adalah pada akhir Desember, ini berakhir yang namanya tahun pajak dan periode pelaporan. Ya, bagi para manajer, investor, bank, juga regulator. Nah, jadi ada banyak hal yang terjadi pada akhir Desember yang secara tidak langsung dapat mendorong perilaku perdagangan. Ya, jadi biasanya pada akhir Desember itu bisa kelihatan tuh kira-kira company ini setelah mengalami periode akhir Desember ini situasinya ini positif atau negatif atau masih bagus, ataukah karena kadang-kadang bisa aja kan perusahaan secara operasional mencatatkan keuntungan tapi basic end-nya pencatatannya kerugian. Lalu kemudian bisa juga sebaliknya, bisa juga perusahaan yang tadinya diprediksi mengalami kerugian, nggak taunya berdasarkan pencatatan menjadi untung. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih di bulan Januari ini sebagai hasil efek dari yang namanya periode-periode yang terjadi. Nah, terus untuk itu biasanya akan banyak reposisi yang terjadi di bulan Januari ini. Jadi investor retail terutama karena ini terkait juga dengan behavioral ya, biasanya di Januari investor retail itu biasanya di tahun baru, di New Year's, mereka tuh akan cenderung mengambil keputusan untuk bisa masuk atau switching dari saham-saham yang ada. Jadi biasanya mereka itu bisa di bulan Januari ini mulai trading plan baru, mulai rencana baru, mereka lakukan cukup banyak switching. Nah, switching investor retail ini biasanya mereka akan keluar dari saham-saham yang memiliki kinerja sepertinya kurang oke ke saham-saham yang lebih baik. Ya, biasanya sebelum daripada nanti dia rilis laporan keuangannya, karena begitu rilis laporan keuangan kan biasanya kan yang namanya sentimen menjadi truth ya. Nah, di sini sebelum itu kejadian, begitu dia ada feeling, ini company ini sepertinya di akhir tahun kurang memuaskan, dia akan switching. Terus kemudian sebagai perusahaan go public memang sudah seharusnya menyebarkan laporan keuangan dan keterbukaan mengenai perusahaannya. Karena hal ini dapat mengarah ke keputusan investasi para investor. Nah, biasanya juga January effect ini didriven oleh banyaknya bocoran-bocoran. Misalnya nih, sebuah emiten tuh memberitahukan ke publik kalau misalnya tahun lalu sampai November biasanya data yang dikeluarkan itu penjualan naik sekian persen. Nah, mereka sudah mulai spoil tuh. Terus kemudian kalau perusahaan-perusahaan tambang, saya beberapa mereka pamer di harga jual batubara rata-rata tahun 2022 seperti apa. Nah, itu merupakan sebuah spoiler juga tuh, spoiler akan kinerja mereka yang bagus. Sehingga di bulan Januari orang melihat, oh tahun lalu kinerjanya oke nih, berarti di tahun ini kinerjanya juga diproyeksikan bisa lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya
misalnya bisa lebih baik, berarti saya beli dong di awal tahun ini gitu sahamnya. Makanya di periode ini menjadi salah satu periode yang ini yang apa? Yang menjadi periode banyak orang switching. Nah, terus banyak juga kadang-kadang investor yang pegang saham yang kurang oke, ya. Kemudian dia tunggu sampai Desember. Biasanya pada saat masa-masa window dressing mereka jual. Nah, begitu mereka jual di Januari kan mereka full cash ya. Begitu mereka full cash, ya mereka mulai masuk tuh ke saham-saham yang mereka rasa memiliki prospek yang cukup baik. Oleh karena itu, secara teori ditunjukkan bahwa nilai saham itu bisa berubah pada Januari karena operasional mereka sudah pulih dan biasanya kadang-kadang di Desembernya itu sudah diselesaikan untuk urusan-urusan pembukuannya. Ya, itu efeknya. Nah, efek yang penyebab yang kedua yang ditanggai kedua adalah window dressing untuk menuju investasi dapat berdampak terhadap pasar. Nah, jadi biasanya kan kepemilikan portofolio itu kan diumumkan di akhir tahun. Nah, memegang saham yang mengalami penurunan sepanjang tahun biasanya nggak gitu bagus buat investasi. Karenanya biasanya mereka lebih cenderung membuangnya sebelum akhir tahun dan mempertahankan saham-saham bagus di dalam portofolionya untuk awal tahun. Nah, jadi setelah Januari lewat, nah mereka dapat kembali lagi tuh membeli ke saham-saham yang kemarin mereka yakini masih punya prospek, tapi harga sahamnya itu lagi turun. Nah, jadi biasanya itu yang suka kejadian. Jadi misalnya dia punya saham A, menurut dia saham ini bagus, tapi kinerjanya selama tahun 2022 biasa-biasa aja, flat-flat aja gitu. Akhirnya di akhir tahun mereka dump dulu, pegang dulu cash. Nah, di awal tahun biasanya akibat kemarin mereka jual, mereka cenderung pengen masuk lagi di harga saham di saham yang sama karena mereka masih yakin tahun ini mungkin tahunnya saham ini akan naik gitu. Jadi akhirnya mereka beli. Oleh karena itu kenapa banyak volatilitas lebih tinggi? Volatilitas itu berarti fluktuasi yang terjadi itu banyak jauh lebih tinggi di saham-saham yang sifatnya small cap. Karena kalau saham-saham yang sifatnya big cap, biasanya mereka akan keep it. Bahkan biasanya di akhir tahun mereka akan tambah atau mereka akan usahakan untuk lakukan buy di akhir tahun supaya kelihatan portofolio mereka itu isinya saham-saham bagus. Tapi begitu nanti tetap berbeda kalau mereka pegang second liner atau third liner. Biasanya kalau mereka pegang second liner atau third liner, sebelum akhir tahun biasanya mereka jual dulu, nanti di awal tahun baru mereka buyback kembali. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pengamatan saya, ada yang ketiga sebenarnya bisa menunjukkan January effect, yaitu adalah efek psikologis. Nah, efek psikologis ini berkaitan dengan behavioral. Nah, jadi behavioralnya biasanya di awal tahun, investor itu cenderung memiliki trading plan yang baru, ya dengan ekspektasi harapan di tahun yang lebih baru. Nah, biasanya mereka akan langsung memvaluasi atau memfilter saham-saham yang menurut mereka bisa memiliki proyeksi kinerja keuangan yang baik. Nah, untuk itu biasanya mereka lakukan tuh kalau investor yang sudah expert, biasanya mereka lakukan yang namanya formulasi untuk modeling. Jadi begitu mereka di akhir tahun, mereka lihat kinerjanya, kemudian mereka lakukan financial modeling untuk di tahun depan. Nah, di tahun depan financial modelingnya ada, nah itu yang biasanya mereka lihat. Nah, itu penyebab January effect ya. Jadi penyebabnya itu ada dua. Meskipun sebenarnya lebih ke arah efek psikologikal juga sih. Jadi memang timingnya di Januari itu lebih ke arah efek psikologis. Misalnya kayak awal tahun kemarin kan cukup banyak ya saham-saham yang mengalami penurunan, ya sempat mengalami turun juga kan untuk di sisi IHSG-nya. Nah, akan tetapi saya lihat di sini mulai bisa kembali rebound. Jadi setelah tanggal 3 Januari, 4 Januari itu kan dibuka turun terus kan IHSG sempat didam cukup besar. Orang semua bertanya-tanya kenapa IHSG bisa dalam sebesar itu, tapi perlahan-lahan sudah mulai recovery hingga kemarin tuh sudah mulai golden cross kalau secara teknikalnya sudah mulai recovery. Nah, ini yang kita harapkan momentumnya ini bisa berlanjut lebih baik dan sehingga IHSG itu nanti bisa lebih nyaman di atas level 7.000. Itu yang kalau misalnya kita lihat. Jadi January effect ada apa nggak? Ada sebenarnya, tapi sayangnya di awal tahun kedamnya cukup besar sekali. Waktu itu di awal tahun didamnya itu kan karena adanya kebijakan-kebijakan dari luar negeri, misalnya kayak China melakukan pelonggaran, orang langsung spekulasi tuh expected bahwa ekonomi China akan membaik tahun ini, makanya orang akan lari akan pergi ke negara-negara yang memberikan prospek yang cukup baik.
Tapi kenyataannya Indonesia dihajar seperti itu, mengalami penurunan, tapi orang melihat lagi, oh ternyata fundamentalnya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Sekarang saat ini inflasi kita cukup terkendali, meskipun BI belakangan naikin lagi tingkat suku bunganya untuk mengejar supaya penguatan rupiah kembali terjadi, dan ya cukup banyak hal yang terjadi di sana. Itu Januari efek penyebabnya. Nah, kan tetapi di sini tidak ada jaminan sebenarnya Januari efek itu pasti akan terjadi. Ya, yang namanya kita bicara mengenai behavioral itu berarti kan hitungannya kan plus minus ya. Bentar, saya kecil lagi ya. Oke, saya ke bawah deh. Nah, nggak ada jaminan Januari efek itu bisa kejadian. Jadi Januari efek merupakan fenomena awal musim ketika awal tahun harga saham bergerak naik. Nah, itu kan terjadi karena optimisme awal tahun dari para pelaku pasar dan juga banyak melakukan pembelian saham yang sudah dijual di akhir tahun. Jadi biasanya akhir tahun orang pilih cash, begitu awal tahun orang kembalikan lagi ke dalam capital market. Nah, tapi Januari efek itu tidak selalu terjadi setiap tahun. Kadang-kadang tuh bisa aja kombinasi dari makroekonomi yang terjadi di setiap tahunnya. Seperti misalnya kayak sekarang nih, sekarang kan kondisi geopolitik kan juga berubah ya. Ukraine, Rusia belum selesai. Terus kemudian kalau kita melihat dari situasi dalam negeri juga masih cukup fluktuatif. Fluktuatif kenapa? Karena di satu sisi memang inflasinya cukup besar di akhir tahun kemarin. Di sisi lain tingkat suku bunga juga sudah mulai naik yang nanti akan cukup mengganggu untuk fase pemulihan ekonomi kita. Tapi di sisi lain harga komoditas kita booming. Nah, dengan boomingnya harga komoditas, bisa dilihat penerimaan negara naik, kemudian juga beberapa emiten-emiten tambang kita juga raksasa sekali. Nah, cuman itu disubsidi kembali dengan membaiknya ekonomi di China. Ya, ekonomi di China diprediksi membaik karena China sudah lakukan pelonggaran. Meskipun begitu dilakukan pelonggaran, ada kontranya nggak? Ada. Kontranya adalah nih, angka COVID mereka tuh langsung membumbung tinggi. Bahkan katanya konon kematiannya itu bisa sampai ribuan atau puluhan ribu konon ya, karena tidak ada data resmi yang dideklar oleh government-nya. Nah, ini menjadi menarik. Begitu raksasa naga besar seperti China ini bergerak, maka kondisi ekonomi dunia tuh shifting-nya bisa berubah kembali. Nah, ini yang sangat-sangat menarik. Kemudian di sisi lain, di Indonesia sendiri juga mengalami tekanan, begitu tingkat suku bunga di Amerika atau di US ini naik, maka kemungkinan besar dana-dana hot money atau dana dari investor asing itu akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing, terutama ke negara-negara yang memberikan tingkat suku bunga lebih tinggi dengan faktor risiko yang lebih kecil. Nah, tapi kalau misalnya kita mencermati kembali, saat ini di Amerika pun tren inflasi tingginya sudah mulai menurun, sudah sampai puncak di top di kisaran bulan September Oktober kemarin. Nah, ini sudah mulai turun tren inflasinya. Kalau inflasinya turun, maka tidak perlu lagi mereka menaikkan tingkat suku bunga secara agresif kembali. Nah, makanya kemarin sempat dolar rupiah itu dalam tekanan, akhirnya tekanannya mulai melunak karena diproyeksikan inflasi di sana sudah mulai terkendali. Begitu di sana mulai terkendali, maka flow dananya itu bisa tidak perlu begitu inflasi terkendali, tingkat suku bunga tidak perlu dinaikkan dengan begitu agresif, maka disparitas tingkat suku bunga atau sisi tingkat suku bunga antara kita dengan negara-negara maju itu menjadi tidak terlalu besar. Karena kalau sisinya cukup besar atau sisinya dia bahkan mereka lebih besar daripada kita cukup jauh, itu kemungkinan besar investasi di negara emerging market atau negara berkembang menjadi tidak menarik. Jadi nggak bisa pelan-pelan mentah-mentah aja ya. Tapi memang, nah ini yang menarik nih, apabila Januari efek terjadi, maka bagaimana sih caranya biar kita bisa menikmati benefitnya dari Januari efek? Nah, biasanya kita bisa lakukan nih tipsnya nih agak sedikit repot ya. Harusnya kemarin pada saat Desember kita harusnya memilih saham-saham kapitalisasi kecil yang kinerjanya itu 12 bulan itu mengalami penurunan terus-menerus. Tapi tidak boleh sembarang saham. Harus dicari saham-saham yang memang memiliki fundamental yang masih baik. Jadi jangan saham-saham yang sedang mengalami kerugian atau saham-saham yang saat ini kinerja keuangannya tidak baik, itu yang dijadikan pilihan instrumen investasinya. Jangan. Kita cari saham-saham yang kinerjanya baik. Oleh karena itu, Januari efek ini harus dilihat lagi dari yang namanya financial modeling. Jadi dengan financial modeling, kita bisa memproyeksikan atau kita bisa memperkirakan emiten-emiten mana yang akan masih memiliki kinerja yang cukup baik. Nah,
Nah, biasanya kalau misalnya kita cukup yakin akan terjadi direct, Desembernya sudah kita beli, nanti di bulan Januari baru tinggal kita jual. Tapi kalau sekarang kan sudah mendekati Februari nih, diharapkan sih biasanya ya, ini kan yang salah satu buka kan China ya. China itu biasanya kalau Imlek itu akan cukup lama liburnya. Jadi biasanya itu selama mungkin semingguan itu pasar saham di China atau pedagang China itu akan tutup. Mereka baru akan aktif kembali lagi nanti setelah selesai Imleknya. Karena kalau Imlek di sana tuh sama kayak Lebaran di sini ya, pulang kampung semua orangnya. Jadi di sana juga ada mudik juga sama seperti di Indonesia, dan ini hari rayanya mereka. Nah, makanya kalau misalnya kita melihat, ini ada satu kesempatan juga, begitu mereka tidak open marketnya, maka kemungkinan besar banyak pemain-pemain juga yang dari dunia itu yang akan coba main ke pasar-pasar yang masih buka, contohnya seperti di Indonesia. Nah, tadi kita bicara mengenai January efek. Ini fakta apa enggak sih, Pak? Nah, bisa kita lihat nih dari IHSG ya. Dari IHSG bisa lihat itu dari tahun 2013 hingga tahun 2022 ya. Kemarin ini waktu saya ambil datanya masih minus. Itu sebagian besar tuh hijau. Ya, meskipun memang yang paling strong itu ada di Desember. Desember itu window dressing. Nah, kemudian kalau teman-teman boleh lihat, ini di bulan Mei biasanya juga mengalami penurunan, April, Mei mengalami penurunan cukup signifikan, makanya dibilang sell in May and go away, kadang-kadang itu suka kejadian di April atau Mei. Dan biasanya di akhir-akhir tahun, seperti di bulan Desember, Januari, itu indeksnya biasanya berubah menjadi hijau. Jadi bisa dilihat di sini up probability-nya juga ada ya. Di sini bisa dilihat, kalau misalnya yang paling besar itu di bulan Desember sampai 90%, kemudian di bulan Juli dan di Januari ini cukup oke ya, sekitar 60% kemungkinannya. Sedangkan yang paling biasanya minus itu di September dan di November. Probability untuk bisa naiknya itu lebih kecil. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, sektor-sektor apa sih yang biasanya mengalami kenaikan? Nah, ini menarik karena IHSG baru saja berganti sektor ya. Jadi sektor-sektor di IHSG itu baru aja selesai. Nah, begitu sektor baru aja ganti nama. Nah, di sini ini ada probability ini. Kalau misalnya kita melihat nih dari energi sendiri masih mengalami di tahun 2023 mengalami penurunan cukup dahsyat karena kemarin waktu awal-awal tahun mereka banyak didam ya, banyak orang keluar dari saham-saham energi karena di China itu sudah muter kembali. Kemudian basic industrinya masih hijau, kemudian kalau kita lihat indeks cyclicalnya juga masih merah, dan non cyclicalnya juga masih merah. Nah, kalau saham-saham basic industri 2 tahun betul-betul merah, transportasi kemarin sempat merah juga, di sini infra sama properti juga masih merah. Nah, sebenarnya lebih menarik kalau kita melihat data yang sektoral lama. Nah, ini data sektoral lama nih. Kalau kita melihat data di yang sektoral lama, ini yang atas ini JKSE ini. Nah, JKSE ini sama probability-nya juga cukup tinggi, sekitar 64% ya, kalau sampai tahun 2021 ya. Terus kemudian kalau kita melihat dari by sektor, di agriculture itu biasanya merah, ya kemungkinan probability hanya 36%. Yang paling besar probability kenaikannya itu di basic industry, ya ini dulu jagoannya Astra ya, jadi Astra naik. Kemudian mining Januari kurang gitu oke, ya ini terlihat ya di tahun sekarang juga Januari nggak yang terlalu oke. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini ada keterangannya di tahun 2021 diambil perbandingan antara bulan April dan bulan April karena di tahun 2020 tuh turun tajam akibat COVID-19. Terus kemudian ada juga di sini untuk miscellaneous industry atau sektor aneka industri itu biasanya merah, probability-nya di bawah 50%. Consumer goods atau sektor konsumsi ini bisa menjadi pilihan juga karena probability lebih besar, 60%. Ya. Kemudian properti. Nah, properti juga biasanya menjadi pilihan di awal tahun, itu probability sampai 64% di 10 tahun terakhir. Kalau infrastruktur agak kurang, biasanya infrastruktur itu biasanya naiknya itu nanti di pertengahan tahun, itu pada saat pemerintah itu announce bagaimana mereka punya anggaran, bagaimana anggaran yang terserah, atau proyek-proyek, atau pemenangan tender, itu biasanya di tengah tahun. Kemudian di sektor finance dan trade and service biasanya sudah cukup positif di bulan Januari ini. Bisa dilihat probability sekitar 55%, sementara trade and service probability 64%. Ya, jadi masih cukup baik.
Jadi kalau misalnya kita melihat dari sektor-sektor yang tadi, maka yang paling baik adalah kita biasanya tuh mengambil ke finance, kemudian ke consumer good, ya, kemudian tech service. Tapi tidak berlaku di setiap tahun ya, karena di setiap tahun tuh pasti ada probability-nya itu mereka mengalami turun juga atau merah. Di tahun ini saya rasa nanti happy ending mungkin akan hijau, tapi hijaunya mungkin nggak yang terlalu signifikan ya, paling hanya 1 atau 2%. Paling hanya 1% atau 2% aja maksimal untuk bisa Januari efeknya kejadian. Karena kenapa? Karena cukup banyak juga aspek-aspek di luar dari Januari efek. Gitu. Aspek-aspek apakah itu? Nah, untuk itu kita masuk ke yang namanya financial modeling. Di sini singkat aja. Jadi kalau di CSA itu ya, mungkin di sini sudah ada yang lulusan FSN CSA, kita itu lakukan yang namanya financial modeling itu untuk mengestimasi intrinsic value dari sebuah saham. Jadi intrinsic value ada nilai nyata atau yang nilai kita akui, kita anggap kebenarannya dari sebuah saham. Ini agak berbeda dengan nilai di pasar. Jadi kalau misalnya sebuah saham setelah kita lihat itu harganya bernilai 1.000, nah di pasarnya hanya baru 500, berarti disebut dengan namanya under value atau kondisi yang pertama. Nah, kalau saham-saham yang under value, ya sebaiknya kita beli. Jadi itu kalau seperti kata Pak Lo Keng Hong ya, Mercy dihargai dengan harga bajai. Nah, itu saham-saham yang sifatnya under value. Kemudian ada yang value yang harganya sama, kurang lebih beda-beda dikit dengan harga di pasar. Dan ada juga yang namanya over value. Nah, ini saham-saham yang harus kita hindari. Jadi dengan kita tahu yang namanya financial modeling, kita bisa menghitung yang namanya intrinsic value, kita bisa menghindari saham-saham yang sifatnya over value. Nah, fungsinya apa sih equity valuation? Yang pertama biasanya untuk stock selection atau pemilihan saham. Jadi saham-saham mana yang under value atau over value. Terus kemudian bisa juga untuk kita mengetahui nih ekspektasi dari sebuah pasar. Jadi kalau misalnya dilihat sahamnya ini over value, berarti ekspektasi pasar terhadap saham ini sangat tinggi sekali, sangat bagus sekali. Terus bisa juga untuk mengevaluasi corporate event ya. Kalau ada merger acquisition dengan kita lakukan namanya modeling, kita hitung nggak intrinsiknya, itu bisa kelihatan tuh kira-kira hasil dari merger dan akuisisinya ini bagaimana, menguntungkan atau tidak. Ini pernah kejadian kemarin waktu BRIS melakukan yang namanya merger dengan Bank BRI Syariah, merger dengan Bank Mandiri Syariah, merger juga dengan BRI Syariah. Ternyata setelah dimergerkan, mereka mengalami peningkatan pada total aset, ada goodwill pada saat sinergi. Nah, itu ternyata hasilnya itu mereka itu under value. Itu sebabnya setelah mereka merger harganya cenderung naik. Gitu. Atau bisa juga nih melakukan perhitungan misalnya untuk apa? Untuk A dan B mengakuisisi, itu juga bisa. Nah, bisa juga untuk fairness opinion, tapi biasanya yang melakukan itu adalah di KJPP ya, jasa penilai. Kalau kita di analis biasanya jarang ya, untuk hitung KJPP. Oke, terus kemudian bisa juga untuk mengetahui efek dari firm value dari sebuah strategi yang baru, misalnya dia ganti bisnis. Dulu pernah yang saya paling cukup fenomenal itu adalah si Aisyah, ya sempat bermasalah, sempat disuspend, tapi dulu awalnya itu dia jualannya mie instan, ya mie snack itu, kemudian banting setir ke usaha beras. Jadi usaha beras itu biasanya cenderungannya mereka punya revenue lebih tinggi tapi margin lebih tipis. Nah, itu kita lakukan tuh review-nya tuh apakah lebih menguntungkan atau tidak. Terus untuk komunikasi dengan analis dan shareholders, dan bisa juga untuk melakukan penilaian terhadap emiten-emiten yang belum listing atau perusahaan private, dan bisa juga untuk menghitung equity compensation. Equity compensation itu adalah kalau misalnya equity compensation itu kalau misalnya kita mau dapat saham bonus atau mau bagi-bagi bonus saham, itu biasanya dilakukan di perusahaan startup. Cara prosesnya gimana sih Pak? Nah, prosesnya yang pertama adalah kita harus paham dulu yang namanya bisnisnya, terutama dari siklus-siklusnya. Jadi bisnisnya seperti apa, di industrinya itu seperti apa, apakah industrinya ini masih grow, apakah industri sudah sangat mature, terus pesaing industri siapa, bagaimana posisi mereka, itu harus paham. Kemudian kita juga harus paham juga dengan financial statement analysis. Jadi analisa laporan keuangannya seperti apa, kira-kira di neracanya atau laba ruginya ini masih sehat atau tidak. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kita harus memforecasting company performance. Nah, dari pengetahuan kita tadi, kita harus bisa melihat indikator-indikator yang ada. Misalnya nanti ke depan
2023 diprediksikan akan mengalami krisis nih. Nah, krisisnya itu seperti apa? Sektor-sektor apa yang akan dirugikan? Kalau saya lihat krisisnya itu lebih disebabkan karena tingkat suku bunga itu akan cenderung mengalami peningkatan. Nah, begitu tingkat suku bunga mengalami peningkatan, maka biasanya itu biaya modal atau capital cost itu akan meningkat. Begitu capital cost itu meningkat, maka untuk melakukan sebuah usaha itu akan dibutuhkan return yang lebih tinggi. Nah, ini domino efek nih ya. Nah, makanya that's why kenapa sekarang startup-startup akan sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan karena biaya modal udah makin mahal. Dulu sebelumnya itu biasanya itu bunga di Amerika atau di Europe itu hampir nol, nearly zero. Nah, dengan bunga yang hampir nol, maka dia bisa minjam uang, kemudian dia pakai, pengembalian bunganya pun juga nggak terlalu tinggi. Jadi cost-nya mereka tuh nggak gitu besar, makanya mereka bisa pakai dan itu untuk sebuah startup atau mereka investasi di aset-aset yang lebih berisiko. Nah, tapi kalau sekarang dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, mereka harus mikir. Karena kenapa? Karena dari sisi cost-nya mereka lebih naik, lebih besar. Gitu. Lebih naik, lebih besar, sehingga itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana mereka menggunakan sebuah investasi. Nah, makanya sekarang kalau lihat startup-startup, biasanya mereka tuh lebih banyak memperkuat cash. Misalnya di GoTo ya, GoTo saya baca di beberapa riset, GoTo ini kemarin menjadi buy ya, direkomendasikan menjadi buy karena dianggap memiliki cash yang cukup mumpuni untuk bisa survive dalam beberapa waktu ke depan. Nah, tapi apakah betul? Ya nanti kita lihat ya, bisa nanti kita bedah. Seberapa besar runway cost-nya, seberapa jauh mereka punya runway cost-nya, hingga berapa bulan, hingga berapa tahun gitu. Runway cost itu adalah jumlah uang yang bisa dibakar, yang bisa di-burn atau bisa mengalami kerugian sesuai dengan jumlah kas yang dimilikinya. Semakin panjang runway cost-nya, semakin stable atau semakin oke sebuah startup saat ini. Terus kemudian kita juga harus milih juga model valuation modelnya, karena beda tipe company, beda juga bagaimana cara kita memvaluasinya. Tapi sebagian besar, kebanyakan sih mungkin masih pakai discounted cash flow ya, discounted cash flow. Tapi ada juga yang mendekatan nanti dengan relative valuation. Kalau di startup itu nggak bisa discounted cash flow, karena biasanya juga arus kasnya masih minus. Kalaupun ada yang mau pakai, nanti jadinya agak cukup panjang untuk penarikan waktu tahunnya. Saya pernah baca sebuah riset yang ada sebuah startup, itu mereka tarik tahunnya itu hingga 25 tahun untuk hitung discounted cash flow-nya. Karena kenapa? Karena cash flow-nya hingga 10 tahun pertama itu masih negatif. Yang kalau kita hitung, ya hasilnya pasti jadi negatif. Gitu. Terus kemudian, nah ini menarik, yang keempat ini menggunakan judgment di dalam sebuah forecast. Jadi kita harus bisa menentukan nih, kita harus bisa memiliki visi kira-kira perusahaannya ke depan ini akan bertumbuh seberapa besar, ataukah pertumbuhannya akan semakin melambat. Nah, ini sangat-sangat tergantung nih dari judgment yang kita berikan. Tapi judgment ini nggak bisa sembarang asal ya, harus dimiliki dengan yang namanya dasar atau asumsi yang kuat. Nah, yang terakhir tinggal mengaplikasikan dari policy conclusion-nya. Apakah investment recommendation, apakah valuation opinion, atau strategic decision, itu sangat tergantung sekali. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Ini saya sudah lihat sudah cukup banyak pertanyaan ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan. Saya kembalikan ke Ibu Ismi dulu. Terima kasih banyak Pak David untuk pemaparan materinya. Tapi mohon maaf nih Bapak Ibu semuanya, Pak David, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya izin ya Pak, Bapak Ibu semuanya untuk menginfokan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh CSA Institute pada bulan Februari mendatang. Sebentar, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, Pak David, Bapak Ibu semuanya, jadi CSA Institute di bulan Februari mendatang akan melaksanakan workshop non-sertifikasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya tahu, di tahun-tahun sebelumnya CSA Institute hanya melaksanakan pelatihan untuk sertifikasi, tapi spesial untuk tahun ini di 2023 kami dari CSA Institute melaksanakan workshop atau pelatihan non-sertifikasi. Dan ini merupakan workshop yang kedua yang berjudul Financial Modeling for Consumer, Manufacture, and Property Sector.
Oke, untuk workshop non-sertifikasi ini akan ada mentornya yaitu Bapak Edwin Sebayang, SE, MBA, CSA, CIB, dan untuk workshopnya ini akan dilaksanakan 2 hari ya Pak David, Bapak Ibu semuanya, di tanggal 25 sampai 26 Februari 2023, full day, jadi setiap pukul 9 sampai 16 sore atau jam 4 sore, Bapak Ibu semua akan melaksanakan pelatihan gitu. Nah, benefitnya apa aja sih, Ismi? Ya, benefitnya yaitu nanti Bapak Ibu semuanya akan kami undang ke dalam grup diskusi lewat WhatsApp. Kemudian Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan soft copy materi, recording pelatihan, dan juga yang terpenting nih, Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan template financial modeling. Kemudian apalagi benefitnya? Benefit lainnya yaitu akan mendapatkan e-certificate pelatihan, dan yang pasti dibimbing oleh mentor profesional dan expert, yaitu ada Bapak Edwin Sebayang. Kemudian yang tak kalah khusus, Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan voucher pelatihan sertifikasi senilai Rp500.000 dan dapat melaksanakan visit emiten. Nah, dalam 2 hari ini di 25 sampai 26 Februari 2023 akan full ya Bapak Ibu semuanya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Akan ada apa aja sih materi pelatihannya? Nah, spesial sekali untuk materi pelatihannya akan ada mulai dari penyusunan proyeksi laba rugi, neraca, dan arus kas. Kemudian akan membahas juga mengenai cash flow statement, free cash flow to firm and equity. Kemudian akan mempelajari juga mengenai WSCC, price multiples, valuation models, dan juga study case. Nah, dengan benefit dan materi pelatihan yang sangat banyak ini, kami membandrol untuk biaya investasinya hanya sebesar Rp4 juta, khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti CSA Community pada hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin tertarik, bisa di-screenshot terlebih dahulu nih untuk PowerPoint yang sedang saya tampilkan. Kemudian, kok mahal ya 4 juta? Wah, tenang Bapak Ibu, ini untuk harga 4 juta ini sangat murah ya, dengan mentor, benefit, dan juga materi pelatihan yang sangat banyak. Dan saya mau menginfokan lagi kabar gembira untuk Bapak Ibu peserta CSA Community sesi 44 yang join pada hari ini. Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan diskon tambahan sebesar Rp500.000. Jadi untuk biaya investasinya hanya sebesar Rp3.500.000 untuk benefit dan juga materi pelatihan yang sangat banyak. Gimana nih? Semoga Bapak Ibu semuanya banyak yang tertarik ya untuk mengikuti workshop non-sertifikasi Financial Modeling for Consumer, Manufacturer, and Property Sector di tanggal 25 sampai 26 Februari 2023. Untuk posternya sudah kami bagikan juga Bapak Ibu di Instagram @CSA Institute. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa daftarkan sekarang juga, atau mau tanya-tanya dulu nih, bisa lewat telepon di 021-2278-6167, atau langsung WhatsApp ke admin atau sekretariat CSA Institute di 0878-8117-5800, atau mau via email juga bisa di info@csainstitute.or.id. Lewat Instagram juga bisa, di DM ke miminnya ya, di @CSA Institute, dan kita juga ada di Facebook dan juga LinkedIn. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan CSA Community sesi 44 ini, bisa langsung di screenshot untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar Rp500.000, karena ini kita nggak akan publish keluar. Diskon sebesar Rp500.000 hanya untuk Bapak Ibu semua yang mengikuti CSA Community sesi 44. Sampai bertemu Bapak Ibu semuanya di workshop non-sertifikasi pada tanggal 25 sampai 26 Februari mendatang. Oke, Pak David, mungkin akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Pak David ya. Sorry. Iya. Sebelumnya ini jadi sudah. Tadi saya tambahkan sedikit teman-teman, itu sebenarnya kita mulai tahun 2023 ini melihat dari market ya, itu membutuhkan skill-skill ya, mungkin nggak yang sekompleks untuk CSA atau RSA, jadi lebih terpecah-pecah gitu, butuhnya hanya untuk di modeling atau di apa. Nah, kita menjawab demand atau permintaan seperti itu dengan cara ya tadi workshop non sertifikasi. Jadi nanti dimaterikan oleh salah satu pengajar kita juga, sepertinya yang pertama ini Pak Dr. Edwin Sebayang, dokter kandidat. Lalu kemudian juga waktunya lebih singkat, hanya 2 hari, tapi nanti full materinya itu tetap diajarkan untuk financial modeling dari A sampai Z, jadi dari awal sampai benar-benar nanti bisa bikin forecast sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak Pak David untuk tambahannya. Jadi yuk Bapak Ibu semuanya, boleh banget nanti setelah acara CSA Community sesi 44 ini, Bapak Ibu langsung cek Instagram @CSA Institute.
Oke, Pak David, Bapak Ibu semuanya sudah cukup banyak nih pertanyaan yang muncul di kolom chat, tapi ini sudah ada juga yang raise hand. Ada Kak Muhammad Nafis. Halo, sore Kak. Sore. Halo, sore. Nama sore. Ya, silahkan gimana, Kak Pak? di pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Saya ingin bertanya ke Pak David mengenai isu-isu resesi di tahun 2023. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Amerika, di USA sendiri, saya lihat PDB-nya secara kuartal memang 2 kali itu terlihat negatif ya, tapi yang terakhir itu sudah positif. Itu apakah menandakan ekonomi global membaik atau masih isu-isu resesi itu masih ada? Kemudian yang selanjutnya, tadi saya mencermati dari materi bagaimana Januari efek lebih kepada saham-saham yang lapis 2 yang kemungkinan bisa naik tinggi. Jadi saya ingin menanyakan apakah saham PBRX itu termasuk itu Pak, karena apakah itu bervaluasi under value? Coba Pak bisa dilihat sedikit Pak, saham PBRX. Demikian, terima kasih Pak. Ya, baik. Halo. Baik, saya langsung jawab aja berarti ya. Pertanyaan yang pertama mengenai resesi ya. Mengenai resesi. Nah, kalau dilihat dari sekarang ya, sebenarnya resesi ini menarik ya, unik ya. Resesi itu secara in terms di ilmu ekonomi adalah di mana sebuah negara mengalami kontraksi ya atau negatif sepanjang 2 kuartal berturut-turut. Nah, US kemarin sempat mengalami hal itu, tapi sekarang sudah mulai rebound lagi. Nah, lebih ke arah seperti ini. Sebenarnya kalau saya melihat dari isu mengenai resesi tahun 2023 ini, yang menarik adalah biasanya resesi yang terjadinya besar itu tidak pernah diprediksi sebelumnya. Ya, jadi kita bisa berkaca tahun 2008 itu tidak ada yang menyangka bisa sebesar itu. Masalah mulai dari salah satu lembaga keuangan, 1 atau 2 lembaga keuangan, kemudian tergulung-gulung menjadi besar. Nah, itu nggak pernah ada yang menyangka. Justru kalau kemarin misalnya kayak COVID-19 ya, begitu terjadi krisis COVID-19, betul terjadi krisis, terjadi resesi, tapi recovery sangat cepat sekali. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya, begitu semua orang khawatir terhadap yang namanya krisis, semua orang tuh langsung melakukan yang namanya tindakan preventif. Jadi, apakah krisis terjadi? Ya, krisis terjadi. Begitu krisis terjadi, rebound-nya juga lebih cepat. Justru yang dikhawatirkan adalah biasanya itu adalah krisis-krisis yang kita tidak pernah duga sebelumnya, tidak pernah diprediksikan sebelumnya, kemudian terjadi. Sebenarnya kalau dibilang krisis, sejak dari tahun 2019 ya, ekonomi dunia itu sudah mulai namanya overheat. Bisa dilihat mulai terlihat tanda-tanda inverted yield curve, satu juga yang namanya indikator-indikator untuk terjadinya resesi, kemudian juga COVID-19 kejadian tahun 2020 kita pikir itu sudah menjadi awal resesi, nggak tahunya rebound lagi begitu cepat. Kemudian dalam hanya selang waktu 1 tahun lebih sudah dipicu lagi resesi akibat ada kenaikan tingkat inflasi akibat naiknya harga energi berlebihan yang mendorong naiknya tingkat suku bunga. Jadi kalau bisa dibilang ya sekarang kita sedang prepare menghadapi yang namanya resesi ya untuk bisa terjadi. Akan tetapi di satu sisi saya melihat sudah banyak langkah-langkah preventif yang dilakukan sehingga kemungkinan nanti apabila terjadinya krisis pun juga mungkin krisisnya tidak akan separah yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Tahu yang menariknya lagi apabila nanti kita sudah mulai enggak ini sudah mulai membaik, sudah mulai oke, akhirnya kita mulai agresif kembali, jangan-jangan baru di situ mulainya krisis. Jadi itu yang menarik. Jadi yang namanya ekonomi ini sepanjang pengamatan saya itu selalu terkait sekali dengan namanya behavioral. Jadi apabila sudah banyak pelaku ekonomi yang sadar akan potensi krisis, biasanya mereka menyiapkan langkah-langkah preventif atau pencegahan. Sehingga nanti apabila krisis kejadian, ya tidak sehebat atau separah yang kita prediksikan di awal. Tapi apabila nanti mungkin orang-orang sudah mulai lengah kembali, sudah menganggap nih sudah nggak akan krisis nih, sudah membaik. Nah itu yang justru yang ditakutkan bisa menjadi krisis yang lebih besar. Nah itu yang
clear dari saya sih seperti itu, view dari saya. Tapi so far sekarang saya tetap bilang ya prepare for the worst, tapi get ready juga untuk yang the best-nya. Jadi kalau misalnya sekarang keluar semua Pak dari instrumen-instrumen berisiko, ya enggak juga, boleh juga masuk di sana. Tapi ya kita siap-siap aja karena kita nggak tahu ke depan volatilitasnya seperti apa. Karena bisa terjadi bom waktunya itu mulai dari Rusia Ukraine itu nanti membunuh kembali. Kemudian juga bisa juga dari China, begitu ekonominya pulih, harga energi kembali bergejolak, atau bisa juga dari China, begitu COVID-nya tidak semakin tidak terkendali juga bisa akhirnya mereka shutdown kembali. Jadi cukup banyak sih untuk efek-efek fragile. Cuman satu efek negatif yang sudah kita akan rasakan adalah kenaikan tingkat suku bunga. Jadi tingkat suku bunga sudah mulai tinggi dan itu pasti akan kita rasakan secara langsung. Mulai dari Bapak Ibu yang masih punya cicilan di bank, itu pasti akan berasa tingkat suku bunga naik, maupun juga nanti pada saat kita yang usaha-usaha apabila ingin membutuhkan modal juga biaya modalnya juga akan meningkat. Itu. Jadi kenaikan tingkat suku bunga, inefisiensi di ekonomi itu sudah pasti akan jelas kejadian. Tapi seberapa buruk, seberapa parah menimpanya ya kita belum tahu. Tapi kalau yang pastinya di situ. Jadi kalau dibilang sudah sangat membaik sekali ya enggak juga, Pak. Karena efek negatifnya tadi langkah-langkah preventif yang dilakukan itu kenaikan tingkat suku bunga sudah mulai terasa. Nah, yang menarik PBRX. Apakah ini disebut dengan saham-saham yang bisa yang mengalami Januari efek? Sebenarnya kalau misalnya kita melihat PBRX ya, tren harganya ini kan fluktuatifnya itu cenderungan turun sejak dari setahun yang lalu, juga harganya cukup flat. Sebenarnya PBRX ini masih memiliki potensi bagi saya sebagai sebuah saham. Akan tetapi harus diingat, saat ini trennya di industri tekstil ini sedang kurang gitu bagus anginnya ya. Jadi PBRX ini, Pak Badar ini kan masih dalam sektor-sektor tekstil ya, apparel dan luxury goods. Nah ini yang harus bisa diwaspadai. Jadi kalau bilang bisakah nanti sahamnya harga sahamnya bisa, tapi saat ini untuk industrinya sendiri sedang industri yang nggak terlalu bagus Pak. Karena bisa kita lihat, kita bisa baca di berita juga beberapa industri tekstil akhirnya juga mengalami pemutusan hubungan karyawan maupun efisiensi maupun juga mengalami sektor yang nggak gitu bagus. Karena kenapa? Karena penurunan demand dunia. Jadi begitu kemarin terjadinya krisis, demand dunia itu menurun. Salah satu permintaan yang menurun adalah di sektor tekstil ini. Gitu, Pak. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak David untuk jawabannya. Gimana nih Pak Nafis? Apakah sedikit menjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih ya, cukup jelas. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Nafis. Nah, Pak David selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Nur Arifin. Sudah resen juga, kami persilahkan Pak Nur Arifin untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat sore Pak David. Selamat sore Pak Nur Arifin. Pak David, ini saya mau menanyakan, mohon maaf ini agak sedikit teori banget. Kan tadi kan Pak David kan sudah menjelaskan bahwasannya Januari effect itu kan terjadi karena adanya ininya yang terjadi pada saham berkapitalisasi kecil. Nah, untuk yang saham berkapitalisasi besar itu apakah memungkinkan untuk juga terjadi Januari effect? Nah, kalau misalkan iya, kira-kira kenapa gitu Pak? Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak, ini saya juga penasaran juga kan, mesti kalau lihat bahas berita ataupun bahas berita atau majalah dan sebagainya, itu paling sering dibahas itu adalah Januari effect dibandingkan dengan efek-efek lainnya. Misalnya kan kalau ada Ramadan effect dan sebagainya. Nah, kira-kira sih kenapa sih Januari effect itu paling favorit? Bahasanya adalah menurut saya itu kok paling sering muncul gitu, hampir setiap tahunnya gitu. Paling sering dibahas gitu. Ya, sebenarnya ini yang menarik. Jadi gini, lebih ke arah sebenarnya gini, big cap bisa nggak mengikuti efek? Bisa, tapi berdasarkan hasil penelitian sebagian besar tuh paling banyak terjadinya itu di saham-saham small cap. Karena kenapa? Kenapa saham small cap? Karena saham small cap itu tadi berdasarkan penelitian ya, kalau big cap itu naik paling hanya sekitar 2 kali lipat, tapi kalau small cap itu bisa naiknya 3 sampai 5 kali lipat. Makanya biasanya gongnya itu untuk January effect itu akan lebih jauh lebih efektif dan lebih menarik di saham-saham yang sifatnya small cap. Karena saham-saham yang small cap itu kenaikannya bisa lebih tinggi Pak, volatilitasnya Pak. Kita di sini bicara volatilitas. Nah, kemudian kalau dibilang berita, kenapa January effect lebih menarik? Ini lebih karena di awal tahun ini biasanya minim sentimen. Ya, ini menarik. Di awal tahun ini biasanya minim sentimen. Kalau misalnya kita bicara laporan keuangan, nanti di bulan Februari sudah mulai keluar tuh bocor-bocorannya tuh. Bagaimana
full year-nya atau kuartalnya itu sudah mulai keluar biasanya. Dari perusahaan sudah selesai menghitung. Kemudian kalau kita bicara di bulan Maret, ya sama, sudah mulai banyak yang rilis laporan keuangan. Maret, April itu sudah mulai banyak rilis laporan keuangan. Kemudian nanti Juni juga sudah mulai banyak orang bicara mengenai rencana ekspansi, bla 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 bla. Tapi satu-satunya kekosongan berita itu adalah di Januari Effect, Pak, di bulan Januari. Makanya biasanya Januari Effect itu banyak dibahas oleh media. Nah, kalau ditanya efektivitasnya, sebenarnya jauh lebih efektif di bulan Desember kan, Pak. Window dressing itu hampir 80%, 90% pasti naik dibandingkan dengan Januari Effect. Januari Effect itu kan hanya 60%. Sedangkan kalau tadi kita lihat di bulan Februari itu hampir 70%, kemudian di Maret hampir 70%. Nah, kenapa Januari Effect ini yang ramai? Ya karena itu Pak, kekosongan dari isu ataupun kekosongan dari berita yang ada gitu. Makanya Januari Effect ini menjadi yang paling terkenal. Oke. Terima kasih Pak David. Baik ya, sama-sama Pak. Thank you Pak Nur Arifin untuk pertanyaannya. Kita bisa lanjut ya Pak David ya? Boleh? Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Pak Jamino Widi Sulistija. Apakah bisa unmute dan unmute Pak? Jamino Widi. Oke, sepertinya Bacain belum. aja. Oh ya, saya bacakan ya Pak ya, izin ya. Oh, itu udah ada loh. Sudah lengkap. Ya, kami persilahkan Pak Jamino Widi untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Pak. Halo. Halo Pak ya. Ya Pak. Halo Pak Jamino. Halo. Ya Pak. Ya, sudah terdengar Pak. Ya, mau tanya Pak David mengenai GoTo Pak. Kan sering dibicarakan itu jadi pemberat IHSG ya Pak. Setiap kali punya turun dalam seperti itu Pak. Itu faktornya kenapa ya Pak? Oke. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi ini kalau bicara mengenai GoTo ataupun yang lain-lainnya Pak, jadi ini tergantung sekali. Jadi IHSG itu kita harus tahu dulu bagaimana cara perhitungan indeks Pak. Jadi perhitungan indeks itu adalah rata-rata kenaikan atau penurunan harga saham. Nah, tapi rata-ratanya itu Pak bukan berarti semua saham itu diberlakukan sama. Ada yang namanya faktor pembobotan Pak. Jadi faktor pembobotan itu berdasarkan market cap biasanya Pak. Yang paling gampang, meskipun rumusnya jauh lebih mudah daripada itu Pak. Tapi acuan paling gampang adalah market cap. Jadi misalkan di sini Pak, di sini market cap BCA ini 10% Pak dari IHSG. Jadi misalkan nih Pak, BCA tiba-tiba sehari anjok 10% nih Pak. Terus kemudian saham-saham lainnya Pak, itu mengalami anjok 10% Pak. Sementara saham-saham lainnya itu Pak, itu stay, tetap kuning nih Pak, anggap perubahannya 0, maka IHSG-nya itu akan turun 1% Pak. Karena kenapa? Pengaruhnya itu 10%. Jadi kalau BCA turun 10%, dengan pengaruh 10%, berarti IHSG itu bisa turun 1%, Pak. Padahal hanya dia aja yang turun misalnya, Pak. Saham-saham dianggap tetap. Kondisi seperti itu, Pak. Nah, waktu itu GoTo, Pak, pada saat peak-nya itu bisa sampai market cap GoTo itu bisa sampai mendekati sekitar 4-5%, Pak. Sekarang sih market cap-nya itu hanya tinggal 1,43%, Pak, dari bursa. Jadi waktu lagi jaya-jaya itu bisa sampai segitu Pak. Makanya kalau yang lain naik, dia sendirian turun dan turunnya dalam, kan turun langsung AEB apa ya, cukup besar 7%, makanya IHSG-nya pasti langsung merah. Seperti itu Pak. Nah kalau sekarang saham yang paling kita amati adalah Pak, yang bisa menjadi faktor pemberat IHSG adalah dari sisi emiten Bayan Pak, BYAN. Jadi BYAN itu perusahaan batubara, sebelumnya nggak sebesar ini market cap-nya, sekarang market cap-nya mencapai 7,60%. Dan kita sudah pernah pengalaman sih beberapa kali Pak, emiten-emiten yang tiba-tiba besar seperti ini. Dulu pernah kejadian HMSP, HM Sampurna, emiten rokok Pak, tiba-tiba menjadi emiten terbesar seperti itu, market cap terbesar. Sekarang BYAN Pak. Jadi kalau sampai BYAN nanti mengalami penurunan, itu pasti akan berdampak cukup signifikan Pak terhadap IHSG. Seperti itu Pak. Jadi karena besarnya Pak ya, karena size-nya. Tapi kalau dia turun terus, ya nanti size-nya makin kecil, Pak. Jadi kalau misalnya katakanlah sekarang nih GoTo-nya turun AEB, ya udah nggak jadi faktor pemberat besar lagi, Pak. Karena udah makin kecil pengaruhnya. Gitu, Pak. Oke, sudah. Gimana Pak Jamino? Apakah sudah cukup menjawab?
Oke, Sudah tuh. siap. Oke, makasih Terima Pak. kasih, Pak. Nah, Pak David, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Fauzi Bahro. Tadi infonya sih lagi nyetir, jadi saya izin bacakan ya. Cara Ya. valuasi saham apakah mempengaruhi fundamental perusahaan atau harga saham? Cara valuasi saham, apakah mengenai fundamental perusahaan harga saham? Jadi gini, lebih ke arah bagaimana kita melihat fundamental sebuah perusahaan dari fundamental yang ada, kemudian kita lakukan teknik valuasi sehingga menghasilkan angka. Begitu Pak. Jadi bukan berarti perusahaannya kita valuasi fundamental bisa berubah, enggak. Lebih ke arah seperti ini Pak. Kita melihat sebuah perusahaan dengan fundamental yang bagus. Nah, bagus itu kan ukurannya uh, uh, kualitatif ya Pak ya, kualitas ya. Bagus itu seberapa bagus gitu. Nah, untuk itu kita harus lakukan namanya perhitungan. Nah, perhitungan itu dilakukan dengan metode valuasi. Jadi bisa aja nih Pak, jangan-jangan Pak, ini perusahaannya bagus, kinerjanya bagus, labanya naik banyak. Tapi nanti secara begitu kita valuasi, oh iya, tapi sekarang harganya udah terlalu mahal, udah terlalu tinggi, seperti itu Pak. Jadi ya masih berhubungan, tapi memang kalau udah paham fundamental harus dilanjutkan dengan namanya valuasi Pak, supaya kita bisa tahu Pak, sebenarnya harga di pasar ini mahal atau murah. Jadi kalau fundamental itu hanya bagus atau tidaknya. Kemudian kalau lakukan valuasi bisa tahu Pak, harga saham mahal atau murahnya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak David. Ya. Saya izin lanjutkan ya Pak ya, ini ada pertanyaan Ya, selanjutnya dari Pak Juni Mardianto. Kebetulan ya, sudah siap, on cam juga. Ya, kami persilakan Pak Juni untuk menyampaikan pertanyaannya. Mic-nya Pak suaranya, belum nyala Pak. iya. Halo Pak Juni, mohon maaf tidak terdengar Pak. Iya, untuk suaranya. Apakah sudah jelas? Ya. Oke, bicaranya Pak. Nah, sektor apa yang paling menarik saat Januari efek di tahun 2023? Nah, indikator ekonomi apa saja yang diperlukan saat memutuskan buy, sell, wait, dan engine? Nah, tambahan lagi tadi kan sektor yang tadi kan saham yang menarik kan menurut Pak David kan saham Bian. Nah, itu kan ada lonjakan kenaikan harga yang lumayan besar lah. Itu kan jadi karena sektor batubara. Nah, sekarang kan ada isu Cina dan Australia kan sudah dibuka lagi ekspornya. Nah, itu dampak ke Indonesia Pak. Apa Pak untuk penaruh batubara di Indonesia tersebut? Oke, baik. Sektor yang paling menarik untuk Januari efek kalau kita melihat tadi dari data kualitas ya, itu datanya itu setiap tahun berubah-ubah. Tapi biasanya tuh yang paling kencang itu di trade and service, kemudian di sektor finance, dan juga di consumer good Pak. Bisa paling besar sama basic industry. Nah, kalau di tahun ini sepertinya dari sektor mining itu masih sangat volatil ya, karena awal tahun digebuk banget, turun sekali sektor mining, kemudian sekarang pelan-pelan sudah mulai melakukan yang namanya recovery, meskipun memang tidak 100% pulihnya ya, tapi saya lihat hari ini ataupun kemarin juga sudah mulai cukup melakukan recovery. Nah, kemudian kalau ditanya tadi dari sektor China maupun Australia, iya, ini sektor ini akan sangat-sangat menarik ya, karena harganya tinggi. Dan begitu mungkin China buka perdagangan kembali dengan Australia, ada kemungkinan harga batu bara tuh mungkin turun ya, karena supaya dari Australia kan akhirnya bisa lepas kembali ya ke China ya. Selama ini kan China ngambil dari kita cukup banyak. Nah, tapi ya ini kan akan selalu menjadi dinamika. Cuman yang jadi patokan saya adalah beberapa harga saham-saham batubara saat ini ditransaksikan dengan PI yang cukup rendah. Kemudian juga saya melihat juga kalaupun nanti harga batubara mengalami penurunan, sepertinya agak most likely nggak akan terlalu dalam untuk sisi penurunannya. Kalaupun penurunannya trennya menurun, tapi penurunan terjadi secara perlahan-lahan, jadi nggak mungkin kayak shock langsung turun seperti itu. Kecuali bisa kita lihat misalnya ada disrupsi yang lain, misalnya terjadi perang atau yang lain-lainnya. Tapi kan kemarin kan batubara naik karena ada perang itu juga. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang kalau main sektor komoditas Pak, tidak selamanya sektor komoditas itu bisa dipegang terus-terusan Pak. Kita sudah pengalaman waktu 2008 harga batubara naik, tapi setelahnya kan harga batubara kan anjlok turun terus gitu. Jadi nikmati saja selama masih bisa naik gitu sektor ini. Oke, terima kasih Pak. Baik. Terima
Terima kasih Pak Jimmy. Selanjutnya izin ya Pak David, ada pertanyaan Ya. lagi dari Pak Muhammad Radix. Halo Pak Muhammad Radix, sudah on cam. Silakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak David, di sini Ya. Melihat gejolak ekonomi di saat ini kan sudah berada di era suku bunga yang tinggi dan tingkat inflasi yang tinggi juga. Nah, apakah ada saham bagaimanakah yang akan diuntungkan dan dirugikan di era suku bunga dan tingkat inflasi yang tinggi? Mengingat kalau misalnya tingkat suku bunga tinggi, artinya kan untuk sektor perbankan mungkin akan diuntungkan karena net profit marginnya akan meningkat ya seiring dengan tingkat suku bunga. Nah, mungkin Pak David ada contoh dan penjelasan yang lainnya lagi karena saya juga masih bingung. Demikian, terima kasih. Oke, nah ini menarik nih. Betul. Tadi kalau kita bicara krisis ya, clue dari saya adalah krisisnya belum tentu sehebat yang dibayangkan orang-orang, tapi efeknya ini sudah berasa, yaitu dengan efek kenaikan tingkat suku bunga. Ya, jadi kenaikan tingkat suku bunga sudah pasti efeknya ya. Krisisnya belum tentu. Bisa jadi krisis nanti badai dahsyat atau hanya hujan lebat, itu kan kita nggak tahu ya krisisnya. Tapi yang pasti sekarang basahnya ini sudah terasa, yaitu adalah tingkat suku bunga kita sudah mulai naik. Nah, begitu tingkat suku bunga naik, emiten mana yang diuntungkan? Basically, finance harusnya diuntungkan, tapi finance itu juga biasanya dengan kenaikan tingkat suku bunga, maka risiko mereka juga semakin tinggi. Nah, itu berarti ingat ya, di dalam investasi selalu ada yang namanya reward dan risk. Nah, risk-nya ini, risikonya ini semakin tinggi, reward-nya juga akan semakin tinggi. Itu akan terjadi di perbankan. Ya. Jadi dia secara net interest margin-nya tentu akan semakin menarik, tapi di sisi lain, begitu tingkat suku bunga naik, maka ada potensi kreditur tuh kesulitan untuk membayar. Jadi faktor risiko itu agak sedikit tinggi. Nah, ini tinggal bagaimana kita melihatnya. Apakah lebih bagus di sisi reward-nya atau nanti lebih jelek di sisi untuk di risiko untuk perbankannya. Tapi satu hal yang menarik adalah kalau tingkat suku bunga tinggi seperti ini, akan sangat menguntungkan emiten-emiten yang memiliki utang yang rendah. Nah, ini absolutely. Karena kenapa? Karena emiten-emiten yang memiliki tingkat utang yang tinggi, tentu dengan kenaikan tingkat suku bunga, biaya cost of capital mereka akan semakin tinggi. Nah, tapi emiten-emiten yang tidak relying dengan hutang terlalu besar, maka mereka masih bisa adjusting tuh, accepted. Jadi ingat, waktu krisis 98 kejadian, itu kan tingkat suku bunga juga melonjak kan. Nah, begitu tingkat suku bunga melonjak, nah, maka itu akan sangat berpengaruh sekali dengan terhadap kemampuan membayar utang. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya kita melihat tingkat suku bunga tinggi, lalu apa yang paling oke? Oh, yang paling oke ya emiten-emiten yang tingkat utangnya rendah. Jadi cari emiten-emiten tingkat utangnya rendah, maka dia akan diuntungkan. Kalau kita bicara sektor, sangat depend sekali. Kalau saya sebut consumer good, ada consumer good yang utangnya besar seperti Unilever, ada juga consumer good yang utangnya rendah seperti Kalbe Pharma. Jadi sangat-sangat depend sekali. Tapi Kalbe Pharma sendiri punya sedikit cukup banyak exposure terhadap nilai tukar. Nah, ini harus nanti kita lihat, kita kulik. Jadi itu sih Mas, jadi clue yang paling gampang adalah cari emiten yang utangnya sedikit kalau tingkat suku bunga lagi meningkat seperti ini, karena mereka pasti akan sangat diuntungkan dibandingkan dengan kompetitornya yang biasanya memiliki utang yang lebih banyak. Ya, baik Pak David, terima kasih sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Pak Surat Najamade. Ibunya juga lagi nyetir sekarang, saya izin bacakan ya Pak ya. Dalam melakukan financial modeling, misalnya menggunakan DCF, bagaimana caranya menghindari agar hasil proyeksi cash flow tidak bias Pak? Apakah range waktunya jangan terlalu panjang atau ada hal lain yang harus diperhatikan? Terima kasih. Oke, nah ini menarik nih, teknis nih. Kalau pakai discounted cash flow, bagaimana caranya menghindari asal proyeksi cash flow tidak bias, Pak? Satu hal, Pak Sobat Maja, kita tidak bisa memprediksi sebuah angka secara benar 100% korek, ya. Itu yang harus dipahami. Kita punya keterbatasan terhadap melakukan yang namanya financial modeling ataupun forecasting. Cuma satu hal yang pasti, Pak, yang penting itu trennya atau arahnya itu tepat, Pak. Jadi nggak by number-nya tepat, tapi by trennya itu tepat. Nah, yang bisa kita lakukan adalah tentu range waktunya nggak boleh terlalu panjang, Pak. Jadi semakin panjang range waktunya, itu akan potensi biasnya itu akan semakin besar. Kemudian yang kedua, semakin detail kita membuat sebuah proyeksi, maka biasnya juga akan semakin rendah, Pak, biasanya, Pak. Tapi semakin detail membuat proyeksi, harus hati-hati juga, nanti biasanya proyeksinya itu akan jauh lebih kompleks. Nah, seninya bagaimana? Seninya adalah biasanya kalau kita membuat yang namanya proyeksi, Pak, sering-sering melakukan yang namanya review.
Nah, caranya adalah review. Jadi gini, begitu kita selesai membuat sebuah model dan sebuah proyeksi di bulan ini, bulan depannya tuh kita harus melakukan yang namanya review, Pak. Apakah sudah inline atau belum? Apalagi di titik-titik di mana emiten itu melakukan rilis laporan kuartal, Pak. Jadi begitu mereka melakukan rilis laporan kuartal, kita review lagi sudah benar belum, inline belum dengan proyeksinya kita. Jadi itu caranya, Pak. Jadi satu-satunya cara untuk biar tidak bias selain dengan pengalaman, dengan asumsi yang jauh lebih jitu, bisa juga dengan melakukan yang namanya review berkala, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak David untuk penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak, satu pertanyaan terakhir dari Pak Kiki, saya izin bacakan kembali. Adanya perang Rusia dan Ukraina, harga batu bara naik terlalu kencang dan saham-saham batu bara telah naik cukup tinggi. Untuk saat ini, beberapa research memproyeksikan harga batu bara akan koreksi dan menyentuh 200 US dollar metrik per dolar. Apalagi sentimen makro mengenai China dan India meningkatkan produksi batu bara. Pertanyaannya adalah, apakah saham-saham batubara seperti Agro, Indi, ITMG, dan Harum masih menarik, Pak? Kalau dibilang menarik, yes, bagi saya masih menarik ya, meskipun kemarin awal-awal tahun sempat dibanding juga, tapi bagi saya mereka-mereka ini masih cukup menarik. Kenapa masih cukup menarik? Biasanya sebuah sektor yang sentimennya itu lagi bagus, sebuah saham yang sentimennya lagi bagus, itu kecenderungannya itu secara valuasi itu biasanya cukup rendah. Jadi kalau saya lihat misalnya ITMG itu PI-nya 2 kali. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ada apa itu secara statistik itu dia PI-nya juga di kisaran 2 kalian juga dengan dividend rate yang tinggi. Jadi sebetulnya menurut saya saham sektor batubara masih menarik. Tapi ingat, yang namanya saham sektor komoditas itu ada masanya. Nah, kapankah masanya itu selesai? Begitu harga komoditasnya mulai mengalami penurunan. Nah, tapi penurunan nanti kita lihat, kalau penurunan bertahap-tahap tentu masih akan cukup menarik, cuman nanti pembeliannya mungkin agak sedikit terbatas. Tapi kalau misalnya sudah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan atau bahkan sudah kembali ke level harga pada awalnya, nah itu saatnya mungkin saham-saham ini menjadi tidak menarik kembali. Tapi kalau sekarang dengan harga batubara yang masih cukup tinggi, saya rasa masih tetap menarik ya untuk saham-saham batubara. Karena saat ini call price aja itu hari ini masih berada di kisaran 170-an. Jadi masih cukup menarik. Oke, terima kasih banyak Pak David telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu semuanya ini antusias sekali ya Pak David ya. Dan baik, untuk Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan mungkin ya Pak David di workshop non-sertifikasi kita juga pada tanggal 25 sampai 26 Februari nanti mengenai financial modeling for consumer, manufacture, and property sector. Nah, usai sudah nih untuk sesi tanya jawab, selanjutnya kita akan dokumentasi bersama ya Pak David, Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, boleh dinyalakan kameranya sebentar, kita dokumentasi bersama. Halo Bapak Ibu semua. Oke, kita tunggu sebentar lagi nih, masih banyak yang belum dinyalakan kameranya. Yuk Bapak Ibu semuanya, kita dokumentasi. Oke, baik Pak Dimas. Oke, saya akan yang untuk gayanya yang pertama kita punya gaya andalan, kita pertama gaya kompeten, Bapak Ibu seperti ini gayanya. Oke, saya bantu hitung ya. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya gaya yang kedua kita punya gaya cuan. Cuan atau lock nih. 3, 2, 1. Oke, sudah Bapak Ibu semuanya, usai sudah kegiatan kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi, friendly reminder, jangan lupa untuk segera mendaftar workshop non-sertifikasi Financial Modeling for Consumer, Manufacture, and Property Sector. Dan jangan lupa juga untuk mengisi feedback ya. Untuk mendapatkan e-certificate, linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Atas nama CSA Institute, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak David atas penyampaian materinya. Dan terima kasih juga nih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan sore hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun kesalahan lain yang sejujurnya hal tersebut di luar kesengajaan saya. Saya Ismi, pamit undur diri, selamat sore, maju terus pasar modal Indonesia, dan sampai bertemu di workshop non-sertifikasi Financial Modeling for Consumer, Manufacture, and Property Sector. Terima kasih banyak Pak David, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat ya materinya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.